Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 jenis rezeki. Yang pertama, rezeki yang diberikan. Misalnya rezeki ketika kita berada dalam kandungan. Tanpa berbuat apapun kita bisa makan dan minum dalam kandungan. Yang kedua adalah rezeki yang digantungkan. Kita harus meraihnya dengan ilmu kita. Jadi jumlahnya sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijanjikan itu karena amal kita, karena perbuatan kita, atau karena sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, kita akan dibalas oleh Allah berkali-kali lipat. Besarnya bisa tak terhingga. Have sama dengan be kali do. Ini adalah rumus yang sering dipakai untuk menggambarkan betapa pentingnya be atau diri Anda itu. B yaitu kapasitas diri Anda, pola pikir, ilmu, sikap, dan sebagainya. Have yaitu apa yang Anda miliki sekarang atau berapa kekayaan Anda. Sedangkan do adalah cara kerja Anda. Anda bisa meningkatkan kekayaan Anda dengan bekerja lebih keras. Do-nya yang ditingkatkan. Tetapi jika do ditingkatkan 10 kali lipat, maka hasilnya yang akan Anda peroleh adalah 10 kali lipat. Apakah bisa meningkatkan kerja Anda sampai 100 kali lipat? Pasti tidak bisa. Nah, untuk meningkatkan penghasilan, kita bisa berfokus meningkatkan B, yaitu kapasitas diri. Kapasitas diri di sini maksudnya plafon rezeki, kecerdasan finansial, kemampuan membangun jaringan, dan sistem bisnis. Maka dengan begitu, dengan kerja yang sama, penghasilan atau have yang Anda miliki itu akan sama, akan dengan mudah meningkat, nyaris tanpa batas. Bagaimana cara meningkatkan B? Yaitu dengan misalnya hadir di seminar yang direkomendasikan, atau mendengarkan CD-CD dan membaca buku. Semua berawal dari pikiran. Mengapa masih banyak orang bekerja terus-menerus sampai tua? Mengapa masih banyak orang yang harus berangkat pagi pulang malam untuk bekerja? Mengapa masih banyak orang yang bertahun-tahun pergi jauh dari keluarga untuk bekerja? Mengapa masih banyak orang yang belum pernah punya uang semiliar? Mengapa masih banyak orang yang menghasilkan uang banyak tetapi tidak punya uang? Pangkal dari semua pertanyaan tadi berawal dari pikiran. Pikiran akan memicu tindakan tertentu, kemudian tindakan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan lama-lama menjadi karakter, dan akhirnya itu akan menentukan nasib Anda. Jadi nasib kita sekarang ini bukanlah takdir, tetapi hasil atau cara berpikir kita 5-10 tahun yang lalu. Maka ketika seseorang masih harus bekerja keras mencari uang sampai tua, sebenarnya tidak ada yang salah. Kerja kerasnya betul, mencari nafkah atau uangnya yang salah. Seharusnya bekerja keras membangun aset atau membuat pabrik uang yang menghasilkan uang terus-menerus untuk kita. Jadi, bila ingin nasibnya berubah, maka harus merubah cara berpikirnya sekarang. Dari berpikir bekerja mencari uang atau nafkah menjadi bekerja membangun aset. Dari bekerja sibuk terus menjadi bekerja santai. Berpikir mencari uang terus menjadi uang yang datang terus. Maka 5-10 tahun yang akan datang, nasib Anda akan berubah dengan sendirinya. Anda akan dipertemukan dengan orang yang tepat di saat yang tepat, sehingga sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda. Jika pikiran dirubah, maka nasib juga akan berubah. Nah, untuk bisa merubah cara berpikir, kita perlu memprogram ulang pikiran bawah sadar. Kenapa pikiran bawah sadar? Karena di dunia ini biasanya yang dikabulkan itu bukan keinginan, tapi kebutuhan kita. Masalahnya, banyak orang tidak tahu atau menyadari yang dimaksud dengan kebutuhan, bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang tersimpan di pikiran bawah sadar. Padahal pikiran bawah sadar merupakan 90% dari seluruh kemampuan pikiran kita. Sedangkan di pikiran sadar yaitu 10% atau 12% dari pikiran kita. Sehingga misalnya jika kita menginginkan A tapi yang kita dapatkan B, mintanya banyak uang, dapatnya banyak utang. Minta kaya tapi dapatnya miskin, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus memprogram ulang pikiran, memprogram ulang dari pola pikir miskin. Maksud saya memprogram ulang dari pola pikir miskin menjadi pola pikir kaya. Seperti itu.
Ada 3 langkah menjadi magnet rezeki. Yang pertama adalah meningkatkan plafon rezeki. Plafon rezeki itu maksudnya batas atas rezeki kita. Biasanya ditentukan oleh 6 orang yang ada di sekeliling kita. Cara meningkatkan plafon rezeki itu memiliki impian. Jadi kalau kita memiliki impian, kita menulis impiannya itu seperti apa. Yang kedua, melakukan imajinasi kreatif. Jadi kita membayangkan seperti apa impian kita. Mengelilingi diri kita dengan orang sukses. Di sini kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sukses supaya plafon rezekinya itu bisa berpengaruh sama kita. Yang kedua adalah pasrah. Pasrah artinya menjaga perasaan di zona ikhlas. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian kita pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dan bersedekah. Semakin kita bersyukur, semakin kita bersedekah, maka hasilnya pun akan meningkat. Allah akan memberikan berlipat ganda. Setiap orang memiliki plafon atau batas atas rezeki. Plafon rezeki kita itu merupakan rata-rata plafon rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya rata-rata penghasilan 6 orang di sekitar kita 2 juta, berarti jatah rezeki kita juga 2 juta. Kalau kita ingin punya penghasilan besar, kita harus bergaul dengan orang-orang yang sukses atau orang-orang yang plafon rezekinya tinggi, seperti itu. Dengan kemauan, pikiran sadar, dan usaha keras, untuk sementara kita bisa meningkatkan rezeki di atas plafon, tetapi pikiran bawah sadar kita itu akan menariknya lagi ke bawah, entah itu ada pencurian kah ataukah perampokan dan sebagainya. Untuk meningkatkan penghasilan secara permanen, plafon rezeki harus dinaikkan dengan memprogram ulang pikiran kita. Siapa kita? Kita adalah pemenang dari 200 juta sel sperma. Setiap manusia dilahirkan itu akan menjadi sukses. Jadi tidak ada alasan apapun yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa sukses dalam hidupnya karena keturunan, kondisi lingkungan, atau sudah ditakdirkan. Setiap manusia yang berhasil dilahirkan adalah hasil dari sperma juara yang berhasil mengalahkan jutaan sperma lainnya yang membuahi sel telur. Tahun pertama kita lalui dengan kemenangan-kemenangan. Setiap usaha 100% berhasil. Kehidupan selanjutnya yang menjadi masalah adalah sampai usia 18 tahun kita dimasuki 85.000 kata tidak dan jangan. Kita dibesarkan di lingkungan orang yang harus bekerja keras mencari nafkah dengan upah rendah. Kita mendapat masukan-masukan salah tentang uang dan keyakinan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus meningkatkan plafon rezeki untuk bisa sukses dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar. Bagaimana cara memiliki impian? Yang pertama, tertulis, bisa disertai dengan gambar-gambar. Misalnya kita mau memiliki penghasilan 100 juta. Jadi kita ambil foto uang dengan jumlah 100 juta, kemudian kita tulis karena sebenarnya pikiran bawah sadar itu tidak mengenal imajinasi. Jadi imajinasi pikiran bawah sadar, kalau kita membayangkan sesuatu, di pikiran bawah sadar menganggap itu adalah hal yang benar. Yang kedua adalah jelas dan spesifik. Misalnya saya memiliki 400 ekor sapi. Walaupun belum ada sapinya 400 ekor, tapi kita sudah tertulis 400 ekor sapi. Jadi di sini kita berfokus pada hasil, bukan pada proses. Saya punya penghasilan 100 juta per bulan, seperti itu. Jadi harus jelas dan spesifik. Terus yang ketiga adalah harus disertai dengan kata-kata positif. Jadi pikiran bawah sadar itu tidak mengenal kata tidak dan jangan. Jadi kita tidak boleh menulisnya dengan kata-kata negatif. Proses permintaan. Jadi proses permintaan itu seperti ini. Dari pikiran sadar kemudian masuk ke pikiran bawah sadar. Apa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah 90% atau 80%
88% sampai 90% diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk memasukkan apa yang kita impikan dulu ke pikiran bawah sadar, kemudian bisa sampai ke Allah. Jadi cara memasukkan impian ke bawah sadar adalah dengan cara yang pertama, pengulangan. Kita harus mengulang-ulang apa yang kita inginkan. Misalnya setiap hari kita afirmasi, saya mempunyai uang 100 juta. Jadi kita ulang-ulang setiap hari sampai akhirnya 100 juta sudah masuk di pikiran bawah sadar dan itu akan menjadi kenyataan. Yang kedua adalah dilakukan oleh orang yang punya otorita. Misalnya orang tua kita mengatakan kamu kaya, kamu sukses, berarti nanti kita akan sukses, seperti itu. Ada emosi. Jadi setiap kita menginginkan suatu impian harus disertai dengan emosi positif. Misalnya kita memikirkannya dengan sungguh-sungguh dari dalam hati. Yang keempat itu adalah dilakukan 30 menit sebelum dan sesudah tidur. Jadi yang gelombang otak pada saat itu sudah siap menerima sugesti dari luar. Yang kelima adalah dengan melakukan meditasi dan hipnosis. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau apa yang kita impikan harus dimasukkan dulu ke pikiran bawah sadar supaya bisa diterima oleh Allah. Jadi kesimpulannya adalah ada 5 langkah menjadi magnet rezeki. Yang pertama, memiliki impian. Impian itu harus tertulis, jelas, dan spesifik. Memiliki imajinasi kreatif, yaitu kita harus membayangkan. Jadi jika kita menulis impian, kita harus membayangkan hasil dari apa yang kita inginkan. Yang ketiga, memiliki jaringan orang-orang yang sukses. Jadi kita juga harus punya jaringan orang yang sukses. Feel good, merasa baik dalam segala hal. Yang kelima, rajin-rajinlah bersyukur dan bersedekah agar rezeki Anda berlipat-lipat ganda. Nah, cari lingkungan yang sesuai harapan Anda. Jika ingin memiliki penghasilan pasif, ya harus cari lingkungan yang berpenghasilan pasif. Begitu juga sebaliknya, jika merasa nyaman dengan penghasilan aktif, maka bergaullah dengan orang-orang yang berpenghasilan aktif.